Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Novianti dari kelas 7 Shift 2 Prodi S1 Akuntansi. Pada video kali ini masih mengenai mata kuliah seminar penelitian akuntansi, yaitu mengenai review dan kritisi artikel dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance. Baik, langsung saja kita kepada poin yang pertama, yaitu mengenai motivasi atau isu penelitian pada artikel ini. Nah, di sini yaitu perusahaan akan memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan cara apa? Dengan cara memecahkan masalah-masalah sosial, kemudian penggunaan teknologi yang strategis dan yang dapat meningkatkan kinerja ekonomi. Kemudian perkembangan program unggulan juga penting diperhatikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, juga perusahaan juga memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja keuangan. Nah, untuk kritik mengenai motivasi dan isu ini, di sini peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu penelitian ini. Motivasi memang tertuliskan, namun tersirat secara implisit sehingga membutuhkan pembaca atau reviewer yang ingin mengkritisi artikel ini untuk bisa dapat memahami konteks motivasi dalam penelitian ini. Kemudian poin yang kedua, selanjutnya mengenai research gap dalam penelitian ini atau artikel ini. Di sini ada beberapa research gap ya. Yang pertama itu di sini nilai sosial perusahaan yang meningkat, maka pasar akan merespon positif melalui fluktuasi harga saham yang diikuti oleh meningkatnya profitabilitas perusahaan. Ini menurut dari Malvin dan Wijaya tahun 2016. Kemudian yang kedua, nilai positif bagi perusahaan di mata investor. Nilai positif dengan IT kapabilitas akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan menurut Alanita dan Suryana tahun 2014. Untuk selanjutnya, riset selanjutnya yaitu perusahaan yang mampu menghasilkan laba dengan maksimal dapat meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Ini menurut Tuning Sari et al. Tahun 2014. Nah, untuk kritik menurut terkait research gap di sini, yaitu research gap dalam penelitian ini tidak didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik. Research gap yang dituliskan dalam penelitian ini hanya untuk mendukung hipotesis dalam penelitian ini. Jadi research gap di sini yang ada pada penelitian ini, misalnya seandainya saja nilai sosial perusahaan akan memberikan peningkatan pasar untuk merespon positif, namun tidak ada research gap atau penelitian sebelumnya yang mendapatkan respon negatif. Seharusnya ditambahkan untuk sebagai bahan perbandingan dalam artikel ini. Selanjutnya mengenai fenomena terkait artikel penelitian ini. Nah, di mana di sini pada tanggal 29 April sampai 3 Mei tahun 2019, PTSN masuk ke dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi sebesar 32,14% menjadi Rp760 per saham. Setelah sebelumnya sepanjang saham gabungan tahun 2018 meroket hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di BI. Kemudian namun lonjakan kerugian itu dipicu oleh karena menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 79 miliar yang
yang dipinjam oleh PTSN. Nah, untuk fenomena terkait ini, kritik penulis sudah cukup menjelaskan fenomena dengan baik. Hanya saja untuk lebih mendukung kesesuaiannya dengan variabel yang sedang diteliti, sebaiknya peneliti menuliskan fenomena yang berkaitan dengan salah satu variabel independen yang ada di dalam penelitian ini. Untuk poin yang kedua mengenai artikel-artikel utama dalam penelitian ini, ada beberapa artikel-artikel utama ya dalam penelitian ini yang dipakai. Ada banyak. Salah satunya di sini ada dari Kusuma, Mendra dan Anggra ini tahun 2004 menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan resiko di masa mendatang. Kemudian di sini ada mengenai investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan yang bisa membantu perusahaan untuk mencapai daya saing mereka. Menurut Sunaryo, Nugroho dan Irkam tahun 2015. Untuk informasi dan teknologi atau IT-nya di sini, menurut Herwiyati tahun 2015 di sini bahwa mengatakan peran penting dalam perubahan sosial dan ekonomi itu ditunjang oleh kemajuan IT-nya. Kemudian yang terakhir di sini ada penggunaan sumber daya secara optimum dengan cara meminimumkan biaya produksi. Ini menurut Christos tahun 2018 dan banyak artikel-artikel utama lainnya terkait teori yang digunakan pada penelitian ini. Untuk kritik di sini peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi. Artikel tersebut dapat menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian ini. Kemudian poin yang ketiga mengenai kebaharuan atau novelty dalam penelitian artikel ini. Di sini adanya sebuah hubungan antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal, kinerja ekonomi perusahaan, kemudian serta tingkatan harga saham perusahaan, permasalahan sosial, kemajuan IT, dan keefektifan dalam mengelola sumber daya secara optimum dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya perusahaan yang unggul di kancah internasional. Nah, untuk kritik dalam keterbukaan novelty ini, penelitian tidak menuliskan secara jelas ya. Novelty dalam penelitian ini di bagian abstrak mengenai kebaharuan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja sih temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Nah, keterbaruan yang tadi saya sampaikan itu merupakan bahasan dari reviewer ya. Selanjutnya untuk poin keempat mengenai research question atau perumusan masalah. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance. Kemudian yang kedua di sini apakah IT capabilities berpengaruh terhadap economic performance. Kemudian yang ketiga apakah superior performance berpengaruh terhadap economic performance. Nah, untuk kritik mengenai research question-nya di sini peneliti telah menuliskan perumusan masalah secara implisit. Perumusan masalah digabungkan dalam hipotesis penelitian. Perumusan masalah di atas diperoleh dari hasil reviewer. Selanjutnya di sini mengenai apa tujuan penelitian pada artikel ini. Nah, di sini ada 3 tujuannya itu. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh IT capabilities terhadap economic performance. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh superior performance terhadap economic performance. Nah, untuk kritik di sini peneliti telah menuliskan tujuan penelitian secara eksplisit dan jelas. Tujuan penelitian telah dijelaskan dalam hipotesis penelitian, kemudian diperjelas lagi di dalam kesimpulan penelitian. Kemudian kita ke poin yang keenam mengenai kontribusi penelitian. Di sini ada 2 poin. Yang pertama mengenai studi ini menjelaskan mengenai hubungan pengaruh dan peran serta corporate social
responsibility, IT kapabilitas, dan superior performance terhadap economic performance. Untuk yang kedua di sini memberikan pemahaman mengenai hubungan CSR dalam meningkatkan profitabilitas dan penjualan. Kemudian perusahaan yang kita mengetahui perusahaan pada artikel penelitian ini belum memaksimalkan dalam penggunaan IT dengan baik, dan superior performance yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Nah, untuk kritiknya di sini peneliti telah menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian. Peneliti telah menjelaskan terkait dampak atau pengaruh dari beberapa variabel dalam penelitian ini. Poin yang ketujuh, kita akan membahas mengenai grand teori yang digunakan dalam penelitian. Di sini ada 3 grand teori. Yang pertama, teori sinyal atau signaling teori. Teori ini dikembangkan oleh Ross tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Kemudian yang kedua, teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kontrak dengan masyarakat. Ini menurut pendapat dari Nasir, Kurnia, dan Hakri tahun 2013. Untuk teori yang ketiga yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori stewardship, adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal atau prinsipal. Selain itu, perilaku stewardship tidak akan meninggalkan organisasinya, sebab pengelola modal berusaha mencapai sasaran organisasinya, menurut Gumanti dan Jember tahun 2018. Terkait kritik untuk grand teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti telah menjelaskan grand teori dengan jelas dan secara eksplisit, serta diperjelas dengan keterkaitan pada setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk poin yang ke-8, membahas mengenai keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Di sini untuk grand teorinya kan tadi ada 3 ya. Untuk teori signaling atau teori sinyal dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak luar perusahaan, terutama bagi pihak investor, yaitu adalah laporan tahunan perusahaannya. Untuk keterkaitan teori legitimasinya dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility atau CSR ya, yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Dan untuk keterkaitan pada teori yang ketiga, yaitu teori stewardship dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT capabilities. Jadi stewardship di sini berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompoknya atau organisasinya di atas kepentingan pribadi, seperti meningkatkan penjualan dan profitabilitas, kemudian memaksimalkan IT perusahaan dengan baik. Di sini untuk kritik mengenai keterkaitan grand teori, di sini peneliti telah menjelaskan keterkaitan hubungan grand teori dengan variabel dalam penelitian secara eksplisit, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui keterkaitan teori yang digunakan pada setiap variabel penelitian. Oke, yang selanjutnya poin ke-9 mengenai kerangka konseptual. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada gambar kerangka dari konseptual, yaitu variabel X1 yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility menjadi X1 variabel X1, kemudian variabel X2 di sini ada IT kapabilitas, variabel X3-nya di sini ada superior performance yang mempunyai variabel Y atau variabel terikat ataupun dependennya yaitu economic performance. Nah, kemudian di sini tadi gambaran kerangka konseptualnya itu merupakan dari
yang dibuat oleh reviewer ya. Jadi kritik untuk kerangka konseptualnya sini peneliti tidak memberikan penjelasan dan menggambarkan keterkaitan kerangka konseptual pada penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menjadi gambaran, menggambarkan ya setiap variabel independen dan variabel dependennya untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang sedang diteliti. Tadi gambaran kerangka konseptual yang tadi ditampilkan merupakan pemahaman dari hipotesis yang telah dijelaskan yang dibuat oleh reviewer. Untuk selanjutnya poin ke-10 mengenai pembahasan hipotesis penelitian. Di sini ada 3 hipotesis penelitian. Untuk H1 nya itu adalah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk hipotesis yang kedua, H2-nya di sini ada IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk yang terakhir H3-nya, hipotesis yang ketiga yaitu mengenai superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk kritik mengenai hipotesis penelitian pada artikel ini, di sini redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas, memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependennya dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian. Yang ke-11 di sini mengenai metode penelitian yang digunakan. Yang pertama kita akan membahas mengenai rancangan penelitian. Di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian pada artikel ini yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Untuk definisi operasional variabel di sini untuk economic performance di sini pakai ECP ya. Di sini bisa dilihat rumusnya. Kemudian untuk corporate social responsibility menggunakan ICSR yaitu dengan rumus jumlah item yang diungkapkan perusahaan dibagi jumlah item yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, IT compatibilitas menggunakan rumus disclosure level atau mempunyai rumus yaitu jumlah skor disclosure yang dipenuhi dibagi jumlah skor maksimum. Untuk superior performance menggunakan rumus SP ya, bisa dilihat dalam tampilan ini. Selanjutnya mengenai teknik penarikan sampel pada penelitian artikel ini digunakan proof process sampling pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2014 sampai 2018. Kemudian untuk unit analisis terpilih 16 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dari 167 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 5 tahun. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 data observasi. Nah, jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk uji kelayakan model di sini menggunakan model regresi data panel, yaitu mengenai terkait uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier, dan dilakukan uji hipotesis juga yaitu uji F, uji adjusted R-square, dan uji T. Nah, metode analisis datanya di sini menggunakan uji berpasangan dua model, diantaranya ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Selanjutnya untuk poin yang ke-12 terkait persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian pada artikel ini bisa dilihat pada slide di sini ya. Kemudian di sini untuk kritiknya, di sini peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software EV. Di sini poin yang selanjutnya yaitu poin ke-13 mengenai pembahasan hasil penelitian. Teknik pemilihan model regresi data panel. Di sini ada uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier, dan model regresi data panel yang cocok digunakan yaitu adalah RAM ya, atau Random Effect Model. Ya, kita bisa lihat tampilan dari uji Chow, output dari uji
jauh di sini bahwa nilai p-value dari cross section F dan cross section C square-nya di sini lebih kecil daripada nilai alfa, yaitu sebesar 0,05, yang artinya HA diterima, yang dapat disimpulkan bahwa model regresi yang lebih cocok yaitu Fick effect model dibandingkan common effect model. Uji selanjutnya yaitu uji Hausman. Di sini kita lihat dari hasil cross section randomnya bahwa nilai p-value cross section randomnya ini lebih besar daripada nilai alfa, yaitu 0,05. Nah, yang artinya HO diterima, yang dapat disimpulkan bahwa model regresi RAM atau random effect model lebih tepat digunakan dibanding FEM atau Fick effect model. Untuk pengujian yang ketiga yaitu uji Lagrange multiplier. Nah, di sini kita bisa melihat dari hasil Bruce-Pagan-nya. Nah, kita lihat bahwa p-value Bruce-Pagan-nya ini lebih kecil dibandingkan nilai alfanya yaitu 0,05, yang berarti HA diterima. Nah, HA diterima ini dapat disimpulkan bahwa random effect model lebih cocok dibandingkan common effect model. Kemudian yang selanjutnya di sini untuk pengujian uji hipotesisnya. Di sini dilakukan pertama adalah uji F atau kelayakan model. Nah, kita lihat di sini dari nilai F statistiknya. Nah, ternyata di sini F statistik dari penelitian ini lebih besar daripada F tabelnya. Ya, 11 sekian dan F tabelnya hanya 2 sekian. Kemudian nilai probabilitas F statistik di sini lebih kecil daripada nilai alfanya 0,05, yang artinya HA diterima. HA diterima di sini yang artinya yaitu semua variabel independen atau variabel bebasnya secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikatnya. Jadi variabel corporate social responsibilities, IT compatibilities, dan superior performance berpengaruh bersama-sama mempengaruhi economic performance. Di sini untuk yang selanjutnya di sini ada uji adjusted R-square. Kita bisa lihat juga dari hasil output uji F-nya. Namun kita lihat di sini di poin dari nilai adjusted R-square-nya. Di sini kan hasilnya yaitu 0,28, yang berarti di sini artinya sebesar 28,7%. Naik turunnya variabel dependen atau variabel terikatnya yaitu economic performance dipengaruhi oleh ketiga variabel independennya atau variabel bebasnya itu tadi CCR, IT compatibilities, dan superior performance sekitar 28,7%, dan sisanya sekitar 71,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, yang terakhir uji hipotesis yaitu uji T. Nah, di sini kita bisa lihat setiap pengaruh dari variabel independennya untuk mempengaruhi variabel dependennya atau variabel terikatnya. Yang pertama, CCR. Di sini kita lihat nilai dari tes statistiknya, bahwa nilai tes statistik dari CCR ini lebih besar daripada nilai T tabelnya. Nah, kemudian untuk nilai profitabilitas dari nilai CCR-nya ini lebih kecil daripada nilai alfanya. Nah, ini dapat diambil kesimpulan bahwa variabel CCR ini mempengaruhi variabel dependennya atau economic performance yang berpengaruh positif. Jadi variabel CCR berpengaruh positif pada variabel economic performance. Jadi
dengan kesimpulan bahwa hipotesis H1 diterima. Kemudian untuk variabel IT compatibilities, kita lihat dari tes statistiknya di sini lebih kecil daripada T tabelnya, yang kemudian profitabilitasnya di sini lebih besar. Nilai probability-nya lebih besar daripada nilai alfanya, yaitu 0,05, yang artinya bahwa hipotesis 2 ini mengenai variabel IT compatibilities tidak berpengaruh pada economic performance, yang berarti hipotesis kedua ditolak. Untuk yang ketiga, variabel superior performance, di sini kita lihat bahwa tes statistiknya ini lebih besar daripada T tabelnya. Kemudian nilai probability dari superior performance di sini lebih kecil daripada nilai alfanya, yaitu 0,05, yang artinya bahwa hipotesis penelitian yang ketiga, hipotesis ketiga ini untuk superior performance berpengaruh terhadap economic performance, bahwa hipotesis yang ketiga diterima. Nah, selanjutnya di sini masih dalam pembahasan hasil penelitian. Di sini untuk analisis statistik deskriptifnya di sini tidak digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam artikel penelitian ini. Kemudian hasil uji kelayakan model, di sini peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu random effect model atau RAM dengan metode regresi data panel. Kemudian uji hipotesisnya di sini, setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar dan hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang memudahkan untuk menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Untuk kritik di sini untuk semuanya, untuk penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait uji kelayakan model dan uji hipotesisnya, namun tidak menggambarkan atau memberikan gambaran dengan jelas mengenai hasil analisis statistik deskriptifnya. Seharusnya diberikan gambarannya juga hasil output analisis statistik deskriptifnya untuk memberikan gambaran pada pembaca. Terkait kesimpulan dalam penelitian ini, di sini untuk kesimpulannya dari 3 variabel bebasnya atau independennya, yaitu CSR Corporate Social Responsibility, IT Compatibilities, dan Superior Performance secara bersama-sama berpengaruh terhadap economic performance pada kinerja keuangan. Namun untuk setiap variabelnya hanya variabel CSR saja yang berpengaruh positif dan superior performance, karena CSR di sini dapat bagaimana perusahaan tersebut bisa mempedulikan lingkungan dan akan bisa meningkatkan penjualan dan keuntungannya, jadi berpengaruh positif dalam kinerja keuangan jika memiliki hubungan baik dengan masyarakat. Kemudian untuk IT compatibilities tidak berpengaruh, karena di dalam penelitian ini perusahaan belum bisa memaksimalkan dalam penggunaan IT-nya dengan baik, sumber daya IT-nya dengan baik. Namun untuk superior performance-nya di sini perusahaan faktornya dapat mempengaruhi positif terhadap economic performance, akan mendorong kinerja keuangan perusahaan meningkat. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengenai poin keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, periode penelitian relatif singkat, hanya 5 tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai 2018. Kemudian variabel yang diteliti di sini untuk pengaruh variabel dependennya hanya 3.
keterbatasan variabelnya ini hanya 3, yaitu CCR, IT Capabilities, dan superior performance. Sebaiknya menambahkan variabel lain yang berkaitan yang dapat mempengaruhi economic performance. Nah, kemudian yang ketiga, mengenai sampel perusahaan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya berjumlah 16, yang relatif sedikit untuk menjadi bahan penelitian. Sebaiknya ditambahkan kembali sampel perusahaannya. Kemudian yang keempat di sini, karena perusahaan di sini yang diteliti umumnya tidak baik dalam menggunakan IT atau kemampuan sumber daya IT-nya, maka di sini ditarik kesimpulan bahwa IT Capabilities tidak berpengaruh. Namun hasilnya ini tidak berlaku secara umum karena hanya dilakukan keterbatasan dalam penelitian perusahaan manufaktur yang terpilih menjadi sampelnya saja. Kemudian di sini yang terakhir di sini banyak referensi yang harus ditambahkan lagi untuk penelitian sebelumnya agar memudahkan dan membandingkan ya hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan, kemudian untuk menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Di sini mengenai keterbatasan, sini peneliti tidak menuliskan penjelasan terkait keterbatasan penelitian. Jadi sebaiknya peneliti menuliskan keterbatasan penelitian sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. Tadi merupakan keterbatasan yang ditarik kesimpulannya oleh reviewer. Kemudian untuk implikasi pada artikel di sini, sebaiknya peneliti selanjutnya bisa meneliti untuk perusahaan di bidang sektor lain, kemudian jumlah sampelnya lebih banyak lagi dan tahun atau rentan periodenya lebih lama. Kemudian di sini terkait masukan-masukan yang harus diperbaiki untuk bagi manajer perusahaan untuk bisa meningkatkan economic performance-nya, kinerja perusahaannya dengan variabel-variabel pengaruh lainnya, dan untuk pihak investor dalam dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. Nah, untuk kritik dalam implikasi di sini, peneliti tidak menuliskan implikasi penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk peneliti selanjutnya. Manajer perusahaan dan investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait faktor yang mempengaruhi peningkatnya economic performance. Demikian pemaparan mengenai review dan kritisi artikel yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance. Semoga pemaparan dari saya dapat bermanfaat, dan jika ada kesalahan dalam review dan kritisi artikel, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.